Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 17. Di sini kami akan membahas tentang pembelahan sel. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya di sini adalah Nidila Fasya, lalu ada teman saya yaitu Abdurrahman Muzakir. Oke, untuk tujuan dari pembelajaran tujuan presentasi kali ini adalah yang pertama memahami berbagai tahapan dengan spesifikasinya dalam kelompok pembelahan sel. Lalu yang kedua, identifikasi struktur dan peristiwa kunci yang terjadi selama setiap tahap mitosis. Oke, yang pertama itu ada pembelahan secara langsung tanpa melalui fase-fase, atau bisa disebut juga dengan binary fission. Lalu biasanya terjadi pada organisme prokaryotik seperti bakteri dan juga ganggang biru. Namun dapat terjadi juga pada organisme eukaryotik bersel satu seperti protozoa. Oke. Sel bereproduksi dengan cara membelah untuk menghasilkan sel-sel baru, yaitu dengan cara mitosis. Yang pertama menghasilkan dua sel anakan yang memiliki sifat seperti induknya. Lalu mitosis juga terjadi pada tubuh dan juga sel somatik. Tujuan dari pembelahan itu yang pertama adalah untuk regenerasi atau perbaikan sel. Lalu selanjutnya ada hingga muncul sel-sel baru dan mengulangi siklus-siklus sel yang sebelumnya, sehingga disebut juga dengan siklus sel. Nah, di sini pembelahan pada sel tubuh atau somatik dihasilkan oleh dua sel anak yang tadi kita sebut awalnya itu, yang memiliki 9 kromosom sama dengan induknya, yang diawali dengan siklus sel dan bertujuan untuk pertumbuhan serta regenerasi. Nah, di sini ada 4 tahapan dari mitosis. Yang pertama yaitu ada profase, lalu metafase, setelah itu ada anafase dan telofase, sehingga atau bisa kita sebut juga dengan promeat. Oke, di sini ada tahap-tahapan dari mitosis yang akan dilanjutkan oleh Abdurrahman Muzakir. Silakan menjelaskan dari. Oke, jadi yang pertama di sini kita punya yang namanya ini sel induk. Sel induk ini terdiri atas membran inti dan nukleolus. Nah, jadi setelah materi-materi dari sini terkumpul, ini terjadi yang namanya itu kondensasi atau pemadakan DNA. Nah, dari hasil kondensasi itu masuk ke dalam profase. Hasil dari kondensasi tersebut membentuk kromosom sehingga membran inti dan nukleolus tadi itu menghilang. Terus kita masuk ke dalam metafase. Nah, di metafase ini sentrosom ini berada di kutub yang berlawanan, jadi kayak berputar gitu dia, dan kromosomnya menjadi sejajar dengan berjajar lurus di bidang ekuator. Kemudian kita masuk ke dalam anafase. Di anafase ini kromatid yang tadi seperti ini terpisah menuju kutub yang berlawanan atau ke atas atau ke bawah gitu. Dan sel di sini mengalami karyokinesis atau pembelahan inti sel yang membuat sel tersebut ini jadi memanjang. Dan yang terakhir ada telofase. Di dalam telofase ini kromosom diuraikan menjadi dua benang kromatin, ya ada dua kan. Nah, terus membran inti dan nukleolus kemudian kembali, dan sitokinesis atau sitoplasma terbelah menjadi dua sel anakan seperti sel induknya tadi. Oke, next. Karena nggak ada sesi pertanyaan, jadi kita bakal skip sesi pertanyaan. Baik, kesimpulannya di sini tadi ya. Jadi kesimpulannya kalau amitosis itu pembelahannya tanpa melalui fase-fase tadi, sedangkan kalau yang mitosis itu melalui 4 fase yang tadi saya sebutkan. Jadi pada intinya pembelahannya itu dari satu sel mengalami fase amitosis yang tanpa pembelahan, atau yang mitosis dengan fase-fasenya, sehingga menjadi dua sel anakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.